Masih barengan sama gue Dimas dan lo masih dengerin Radio Gadget, One and Only Gadget Radio. Dan ya di depan gue sekarang udah ada handphone terbaru dari Poco. Ini adalah Poco C75. Gak ada angin, gak ada hujan, tahu-tahu Poco ngeluarin Poco C75. Dan di video kali ini gue pengen unboxing dan ngerasain kemampuan main game serta kemampuan foto dari Poco C75 yang satu ini. So buat lo yang penasaran sama unitnya, jangan ganti channel lo, tetap pantengin terus Radio Gadget, One and Only Gadget Radio. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya penampilan box dari Poco C75. Sebenarnya tadi gue itu udah syuting, udah gue buka juga handphonenya, tapi nggak tahu kenapa itu filenya korup teman-teman. Jadi ya udah mau nggak mau gue bikin lagi nih, syuting lagi video unboxingnya. Dan ya seperti yang bisa lihat di sini ada gambar Poco C75-nya ya, bukan gambar ya, lebih tepatnya ini adalah tulisan Poco C75 dan boxnya ini didominasi oleh warna kuning teman-teman. Di bagian kanan boxnya ada tulisan Poco C75, di bagian kiri boxnya di sini ada keterangan powered by Xiaomi HyperOS, ada tulisan Poco garansi resmi kami buatan Indonesia. Di bagian atas dan bawahnya ini polosan aja, serta di bagian belakangnya ini ada beberapa nilai jual utamanya, tapi kalau menurut gue ini nggak bener-bener di spill ya di bagian belakang sebelah sini. Gue lebih fokus sama RAM-nya. RAM-nya itu ada di 8GB dan internal storage-nya ada di 256GB. Asli ini handphone harganya cuma 1 jutaan. Ya jujur gue emang belum tahu nih harga pasti dari Poco C75 yang satu ini. Tapi info dari Poco itu dia harganya katanya cuma 1 jutaan, tapi udah dikasih RAM 8GB dan internal storage 256GB. Ya menurut gue sih ini bakal jadi ya oke lah ya kalau menurut gue. Dan yaudah langsung kita buka aja di sini teman-teman boxnya. Oke, ini boxnya sudah kebuka, di bagian sebelah sini kosong dan kita langsung dihadapkan sama handphonenya yang bentukan kameranya ini udah kelihatan ya teman-teman. Tapi ini gue mau taruh dulu, kita lihat ada apa aja di dalam paket penjualannya. Oke, ini kita bisa angkat di sebelah sini dan ya ini ternyata ada kardus lagi ya teman-teman, dan di sini udah ada SIM tray ejectornya. Kalau kita buka di sini isinya ada ada stiker dari Poco, ada pembatas buku, ada kartu garansi dan juga ada buku manual penggunaan. Udah isinya itu aja, artinya ini dia tidak dapat casing ya teman-teman. Sayang sekali memang. Dan ya tapi dia masih dikasih kabel data sama charger teman-teman. Ya di sini ada kabel datanya yang dia sudah USB Type C to USB Type A, kebalik USB Type A to USB Type C seperti ini teman-teman. Dan untuk panjangnya dia kurang lebih ada di sekitaran 1 meter nih teman-teman. Dan kita masih dapat charger juga dengan output ada di 33 watt seperti ini ya teman-teman. Dia outputnya ada di 33 watt dan menurut gue ini adalah salah satu handphone yang harganya cuma 1 jutaan tapi berani ngasih charger ada di 33 watt. Kenapa? Karena beberapa handphone yang lain dengan harga 1 jutaan itu dia ngasih charger cuma 18 watt atau mungkin 25 watt atau bahkan ada loh yang nggak ngasih charger sama sekali. Tapi si Poco C75 ini dia masih ngasih charger dengan output ada di 33 watt. Menurut gue ini jadi nilai lebih ya buat Poco C75 nya. Dan ya ini mau gue beresin dulu, nanti kita bakal fokus sama handphonenya ya teman-teman. Oke, ini dia handphonenya. Gue mau keluarin dari plastik pembungkusnya dan ya seperti yang bisa lo lihat di bagian belakang ini udah kelihatan banget ya bentukan kameranya ini seperti ini. Dan untuk kamera utamanya dia tuh ada di 50 megapiksel ya teman-teman, dan juga ada satu buah lensa lagi yang kemungkinan besar sih itu adalah lensa untuk depth sensor ya. Jadi seperti ini untuk di bagian belakangnya dan dia dual tone ya teman-teman. Jadi lo bisa lihat kalau misalkan di bagian belakang ini dia warnanya dual tone. Sebenarnya bukan dual tone dia beda warna, tapi lebih tepatnya beda finishing gitu ya. Di bagian atasnya yang dekat kamera ini, frame kameranya ini dibikin glossy, sedangkan di bagian bawahnya ini dibikin doff seperti ini teman-teman ya. Di bagian belakang sini ada kameranya 50 megapiksel dan ada satu lensa kamera lagi, terus juga ada LED flash di sana dan ada keterangan 50 megapiksel AI dual kamera di sana. Di bagian sebelah kanan handphonenya di sini ada tombol power dan juga dia berfungsi sebagai tombol fingerprint, dan juga di bagian atas ini ada tombol volume up serta volume down, dan di bagian atas di sini ada jack audio 3,5 mm, dan juga kalau misalkan kita lihat di bagian sisi sebelah kirinya ini ada SIM tray-nya teman-teman, yang kalau kita buka di sini SIM tray-nya. Oke, dia tidak hybrid ya teman-teman, artinya lo bisa pakai 2 buah SIM card dan juga 1 buah micro SD di sana. Ini internal storage-nya sudah besar, ada di 256GB, tapi Poco masih menyediakan slot micro SD supaya lo ngerasa, kalau misalkan seandainya lo ngerasa kurang gitu ya sama internal storage yang 256GB, Poco masih menyediakan micro SD di sana, seperti itu teman-teman. Dan di bagian bawahnya di sini ada mikrofon, ada port USB Type C dan juga ada grill speaker di bagian bawah. Ya memang untuk handphone yang satu ini saya
sayangnya cuman ada di single speaker aja teman-teman, dia belum stereo speaker. Dan ya udah, ini handphonenya mau gue nyalain dan gue bakal setup dulu handphonenya, nanti gue bakal balik lagi setelah handphonenya nyala. Oke teman-teman, ini handphonenya udah gue nyalain dan tampilan pertamanya seperti yang bisa lo lihat sekarang. Ya, jadi seperti ini teman-teman tampilan pertama dari Poco C75. Ya, ini layarnya besar banget teman-teman. Ini adalah handphone 1 jutaan yang keluar di tahun 2024 ini ya, yang punya layar itu lebih besar dibandingkan dengan beberapa kompetitornya. Karena biasanya kalau kompetitornya itu keluar di angka 6,78 inci, yang ini 6,88 inci. Ya, dia lebih besar 0,10 inci. Itu benar-benar berpengaruh ya teman-teman. Dan ya, memang handphone ini dia kalau dipegang ini berasa besar banget nih untuk layarnya. Oke, bahkan untuk feel genggamnya pun juga ini handphone dia berasa memang agak besar dan juga dia agak berat. Tapi itu ada alasannya teman-teman, nanti gue bakal jelasin. Oke, kita lihat dulu di bagian depannya ya, sebelah sini ya. Ini adalah bagian layarnya teman-teman. Kalau lo mau lihat di sini untuk bezelnya ya, untuk kanan kiri dan atasnya menurut gue ini cukup simetris. Meskipun dia bukan yang tipis-tipis banget, tapi sudah cukup enak dilihat kalau menurut gue. Begitupun juga di bagian bawahnya, meskipun dia agak sedikit lebih tebal, tapi menurut gue ya udahlah ya, handphone harga sejutaan ini masih enak banget dilihatnya kayak gini. Ya, begitupun juga dengan kondisinya, dia kamera depannya masih dibikin water drop seperti ini. Meskipun ada beberapa handphone juga di luar sana yang harganya 1 jutaan dia udah pakai punch hole display, tapi lagi-lagi ya menurut gue ini bukan menjadi bukan menjadi masalah atau bukan jadi kendala gitu loh ya untuk lo bisa pakai handphone ini. Oke, seperti itu ya. Dan hal pertama sebenarnya yang udah gue daftarin di handphone ini adalah fingerprintnya. Dan seperti yang bisa lo lihat di sini untuk fingerprintnya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, dia nggak bisa gue bilang cepet, tapi nggak yang lambat-lambat banget juga sih kalau menurut gue. Bahkan bisa dibilang ini cukup cepet lah untuk kelasan handphone dengan harga 1 jutaan. Dan sebelum gue lanjut, gue pengen lihat dulu di sini untuk settingan dari handphone ini ya. Bukan menunya sih, lebih tepatnya ini about phone ya. Gue pengen lihat di sini. Oke, seperti itu kita lihat di sini about phone. Oke, dia sudah menggunakan HyperOS ya teman-teman, bukan tipe ya. Versinya itu adalah 1.0.1.0 juga. Device name-nya adalah Poco C75. Untuk storage-nya, dia di sini gue emang udah install beberapa aplikasi ya teman-teman, dan dia sudah kepake ada di 41,3 GB dari total 256 GB teman-teman. Dan untuk sistemnya sendiri dia sudah kepake 12,66 GB. Untuk sistemnya kalau menurut gue ini standar aja ya, bukan yang ringan banget gitu ya, bukan juga yang berat banget gitu ya. Jadi masih standar-standar aja. Untuk Androidnya dia menggunakan Android 14 dan untuk keamanannya ya ada di 1 Agustus 2024. Seperti itu teman-teman, oke? Oke, dan buat lo yang emang penasaran sama spesifikasi dari handphone yang satu ini ya, lo bisa lihat di layar sebelah sini. Dia pakai prosesor Helio G81 Ultra ya teman-teman, dengan 8 inti prosesor yang terbagi menjadi 2 klaster. Klaster yang pertama itu 2x2 GHz Cortex A75 dan juga 6x1,7 GHz Cortex A55. Dia jalan di 64 bit arsitekturnya dan juga fabrikasinya ada di 12 nanometer. Nah, buat yang nanya apakah dia pakai eMMC ataupun juga pakai UFS, sayangnya dia masih pakai eMMC ya teman-teman. Memang wajarnya di Helio G81 Ultra ini dia masih pakai eMMC ya teman-teman, seperti itu. Tapi RAM-nya cukup besar, ada di 8 GB nih teman-teman. Dan gue juga penasaran di sini untuk layarnya ya. Di sini resolusinya di HD Plus aja, 1640 x 720 pixel seperti itu teman-teman. Dengan refresh rate ini dia sebenarnya bisa sampai 120 Hz, cuman memang belum gua setting sampai di 120 Hz aja ya. Ini masih default aja, default bawaannya seperti itu. Dan untuk memorinya di sini RAM-nya ada di 8 GB. Tapi walaupun cuma 8 GB ya teman, nggak cuman sih sebenarnya 8 GB. 8 GB itu besar. Tapi walaupun sudah besar 8 GB ya teman-teman, Poco ini masih menyediakan fitur RAM expansion lagi. Jadi total RAM yang bisa lo pakai di handphone ini adalah 16 GB. Sedangkan untuk kameranya sendiri yang di bagian belakang itu ada di 50 megapiksel teman-teman. Sedangkan untuk di kamera depannya dia ada di 13 megapiksel. Ini cukup anomali teman-teman ya, karena biasanya handphone dengan harga 1 jutaan itu ngasih kamera depan dengan resolusi ada di 8 megapiksel aja. Tapi Poco C75 ngasih resolusi kamera depan ada di 13 megapiksel. Untuk baterainya ini pun juga menurut gue adalah baterai handphone 1 jutaan paling besar. Ya meskipun sama-sama di angka 5000 mAh gitu ya, tapi dia nggak cuma 5000 mAh mentok gitu. Enggak, dia ada embel-embelnya sedikit gitu ya. Dia ada di 5160 mAh.
Artinya dia memang lebih besar teman-teman dibandingkan dengan beberapa handphone 1 jutaan yang lainnya. Yang artinya juga dia harusnya daya tahan baterainya lebih irit dibandingkan dengan kompetitornya. Ingat harganya ini cuma 1 jutaan, di mana kompetitor yang lain itu biasanya dia ngasih baterai ada di 5000 mAh mentok. Chargernya cuma ada di 18 watt atau 25 watt atau nggak dikasih charger sama sekali. Tapi Poco C75 ini teman-teman, ya Poco C75 ini dia ngasih charger 33 watt langsung di dalam boxnya. Ya meskipun kita juga nggak dapat casing ataupun juga anti gores untuk handphone ini, tapi paling enggak beli anti gores sama beli casing itu lebih murah dibandingkan beli charger teman-teman. Oke, seperti itu kita lihat di sini juga untuk sensornya ya. Menurut gua sensornya cukup lengkap, ada accelerometer, ada light sensor, ada proximity meter dan juga ada magnetometer. Cuman sayangnya memang tidak ada gyroscope di sini, baik virtual ataupun juga hardware teman-teman ya. Lagi-lagi menurut gue adalah suatu hal yang wajar handphone 1 jutaan dikasih sensor seperti ini tanpa ada gyroscope. Ada juga loh bahkan handphone harga 1 jutaan yang nggak dikasih light sensor, itu ada loh teman-teman, ada. Tapi ini dia dikasih sensor yang sudah lumayan lengkap kalau menurut gue ya, seperti itu. Dan buat lo yang penasaran sama skor Antutu benchmarknya, kita lihat juga di sini skor Antutu benchmarknya dari Helio G81 Ultra. Dia bisa mendapatkan skor sebesar 271.000 poin. Apakah ini kecil atau besar? Jawabannya standar aja. Ya, ini adalah skor untuk Helio G81. Ya memang seperti ini, adanya di angka 200 ribuan poin, belum sampai yang ke 300 ribuan poin nih teman-teman. Dan untuk storage testnya ya, di sini kita lihat di sini untuk pengujian storage-nya, dia bisa mendapatkan skor sebesar 16.604 poin. Dengan read speed-nya itu dia ada di 320 MB per second dan juga speed rate-nya itu ada di 252 MB per second. Ini lagi-lagi adalah suatu hal yang wajar. Ini dan ini pun juga angkanya adalah menunjukkan dia angka dari eMMC, belum yang angka UFS teman-teman. Oke, seperti itu. Dan kita lihat di sini untuk kameranya ya, kita lihat menu kamera dari si Poco C57 yang satu ini, bukan 57, C75 maksudnya, seperti itu ya. Dia di sini ada time lapse, terus juga ada video, ada foto, ada portrait, ada night dan juga ada pilihan untuk 50 megapiksel. Sedangkan untuk kalau kita turunin seperti ini, dia ada beberapa pilihan seperti timer, ada shutter type dan juga ada regular, flash dan yang lainnya seperti itu. Sedangkan untuk kemampuan videonya di sini teman-teman, dia bisa rekam mentoknya ada di 1080p 30 fps baik kamera depan dan juga kamera belakang. Dan berikut ini adalah sampel foto dan video dari Poco C75-nya. Oke, teman-teman, yang lo lihat sekarang ini adalah sampel kamera depan dari Poco C75-nya. Ini direkam di resolusi tertingginya, dia ada di 720p. Tidak dong, tentunya ada di 1080p 30 fps nih teman-teman. Dengan jarak maksimal yang bukan jarak maksimal juga sebenarnya, ini jarak antara handphone dan muka gue itu kurang lebih ada di sekitaran 70-80 cm ya. Kalau misalkan seandainya lo pengen bikin konten ataupun juga pengen ngevlog pakai kamera depan dari Poco C75-nya, ya hasilnya seperti ini. Begitupun juga dengan sampel audionya ataupun juga sampel mikrofon dari si Poco C75-nya. Ini gue nggak pakai mikrofon tambahan ya teman-teman, harusnya suaranya sih agak sedikit menggema nih teman-teman. Dan ya udah, yuk langsung kita cobain aja kamera yang ada di bagian belakangnya. Oke, yang lo lihat sekarang ini adalah sampel kamera belakang dari Poco C75-nya. Ini direkam di resolusi tertingginya, dia ada di 1080p 30 fps ya teman-teman. Dan dia bisa di zoom, dan untuk zoomnya bisa smooth seperti ini ya ngezoomnya. Dan dia maksimal ngezoomnya ada sampai di 6 kali aja nih teman-teman. Ya, dia bisa ngezoom sampai dengan 6 kali seperti itu. Dan kalau misalkan cahayanya berlimpah ya kayak tadi gue ngezoom lampu, dia hasilnya menurut gue cukup oke. Dan ini pun menurut gue kalau gue lihat dari previewnya, ini noise-nya tidak terlalu banyak. Meskipun kondisi dari studionya ini ya lampunya cuma remang-remang seperti ini aja nih teman-teman. Ya, gue pakai jalan kayak gini. Ya, menurut gue sih ini sudah cukup lah ya untuk handphone dengan harga 1 jutaan. Ini dia low light dan menurut gue noise-nya tidak terlalu banyak. Jarak antara handphone dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 15-20 cm. Ini pun juga adalah sampel audio dari si Poco C75-nya nih teman-teman.
Nah, nyobain hasil kameranya itu udah, sekarang kita cobain kemampuan main game dari Poco C75. Ya menurut gue ini sebenarnya bukan handphone yang wah banget bisa dipakai untuk main game yang sesuka lo gitu ya. Menurut gue nggak yang seperti itu. Ingat lagi spesifikasinya nggak yang sewah itu juga gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan lo pengen main game yang ya model-model game-game casual kayak Subway Surf nih ya teman-teman, ini tuh dia bisa jalan dengan cukup lancar. Dan kita langsung cobain aja ya Subway Surf di Poco C75 yang satu ini. Sebentar, dia lagi loading. Oke, langsung kita cobain aja di sini teman-teman. Dan ya, seperti yang bisa lo lihat, ini gamenya bisa berjalan dengan sangat lancar. Begitupun juga dengan touchscreen-nya teman-teman. Ya, biasanya handphone 1 jutaan touchscreen-nya itu dia kadang suka nggak responsif. Tapi di sini menurut gua touchscreen-nya itu cukup responsif teman-teman. Ya, dia bisa menerima sentuhan dengan sangat baik kalau menurut gua. Lihat ya teman-teman ya, kita perhatiin sekali lagi ya di sebelah sini. Tuh. Kalau gue geser ke kanan ke kiri, ini touchscreen-nya dia bisa respon dengan sangat-sangat baik. Oke, seperti itu, dan layarnya ini besar, 6,88 inci, lebih besar dibandingkan beberapa handphone 1 jutaan yang lainnya, teman-teman. Ya, ini benar-benar nyaman sekali. Kalau menurut gue ya, dipakai untuk main game ringan yang seperti ini masih sangat-sangat nyaman kalau menurut gue. Oke, seperti itu kemampuan main game dari Poco C75. Gue belum bisa cerita banyak sebenarnya untuk handphone yang satu ini karena memang ini hanya video unboxing. Impresi pertama, ngetes kemampuan kamera dan juga ngetes main game ringan di sebuah handphone yang harganya cuma 1 jutaan aja. Gue bakal bikin video reviewnya ya teman-teman, tinggal ditungguin aja, pastiin lo udah subscribe channel gue. Dan ya udah, mungkin segini dulu aja cerita gue mengenai Poco C75 unboxing, impresi pertama, ngetes kemampuan gaming tipis, ngetes kemampuan kameranya tipis-tipis juga. Dan kalau misalkan emang lo suka sama ceritanya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.